Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 7 November ini merupakan bagian pendalaman dari pelajaran Musuh di Dalam. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yeremia 11 ayat 20. Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, kepadamulah kuserahkan perkaraku. Amin. Bacalah tulisan Ellen G. White dalam judul Jatuhnya Kota Yeriko dalam buku Alfa dan Omega, Jilid 2, halaman 91-104. Berikut kutipan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega, Jilid 2, halaman 101 dan 103. Dosa keji yang telah memimpin kehancuran berakar pada sifat tamak di antara segala dosa. Inilah yang paling biasa terjadi dan yang paling dianggap remeh. Akan mengakui kesalahannya, tetapi sudah terlambat waktunya. Saat mana pengakuan itu dapat menjadi keuntungan bagi dirinya? Akan telah melihat bala tentara Israel kembali dari Ai dengan kekalahan serta kekecewaan. Namun demikian Akan tidak berani maju ke depan dan mengakui dosanya. Akan telah melihat Yosua dan tua-tua Israel bersujud di atas bumi dalam kesedihan yang tidak terlukiskan oleh kata-kata. Andai kata Akan melakukan pengakuan pada saat itu, ia dapat memberikan bukti adanya pertobatan yang sejati. Tetapi Akan tetap berdiam. Akan telah mendengar pengumuman bahwa satu kejahatan besar telah dilakukan, dan malahan telah mendengar sifat kejahatan itu disebutkan. Tetapi bibirnya terkatup terus. Kemudian datanglah penyelidikan yang hikmat itu. Betapa jiwa Akan telah dipenuhi oleh kegentaran saat ia melihat suku bangsanya dinyatakan, kemudian keluarga dan rumah tangganya. Tetapi Akan tetap tidak membuat pengakuan sampai jari Allah menunjuk kepada dirinya. Barulah saat dosanya tidak dapat disembunyikan lagi, Akan mengakui apa yang sebenarnya. Betapa seringnya pengakuan yang serupa dibuat. Ada satu perbedaan yang besar antara mengakui kenyataan-kenyataan setelah semuanya itu dibuktikan dengan pengakuan dosa-dosa yang hanya diketahui oleh diri sendiri dan Allah saja. Akan tidak akan melakukan pengakuan kalau ia tidak berharap bahwa dengan berbuat hal itu akan dapat melepaskan dirinya dari akibat-akibat kejahatannya. Tidak ada pertobatan sejati atas dosa. Tidak ada penyesalan mendalam. Tidak ada perubahan tujuan. Tidak ada rasa muak terhadap kejahatan. Berikut adalah hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, diskusikan arti dari perintah ke-10 di Keluaran 20 ayat 17. Dalam dunia yang didominasi oleh iklan dan konsumerisme, bagaimana kita dapat secara praktis membedakan antara keinginan dan kebutuhan, dan mengapa perbedaan itu penting? Yang kedua, bacalah doa Daniel dalam Daniel 9 ayat 4-19. Diskusikan bahwa Daniel dalam mengakui dosa-dosa Israel terus mengatakan bahwa kami yang melakukan semua hal buruk ini, meskipun kita tidak memiliki catatan bahwa Daniel sendiri pernah melakukan kejahatan.
Yang ketiga, diskusikan bagian akhir pelajaran hari Kamis, bahwa ketaatan bangsa Israel kepada semua ketetapan dan hukum begitu penting bagi kesaksian mereka kepada dunia. Prinsip yang sama ini berlaku bagi gereja kita saat ini. Artinya, seberapa efektifkah kesaksian kita jika kita benar-benar mengikuti semua yang telah Allah berikan kepada kita? Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Yeremia 17 ayat 10. Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Yosua pasal 18. Tuhan memberkati kita semua.